Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melaunching Kita Bisa, nanti akan langsung dilaunching oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, yang akan dipandu oleh Bapak Suhelmi dari Turki langsung, Ustaz, Ketua ACT Turki. Dewan Pembina ACT, benar. Dewan Pembina ACT yang sedang berada di Turki, kepada beliau untuk memandu melaunching Kita Bisa Surau Sydney bersama Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan. Ya. Silakan Pak Syuhel. Dibantu buka, Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan ulama kami Ustadz Abdul Somad. Sampai ketemu lagi, Ustadz. Kita pernah ketemu 2016 di Pekanbaru, Ustadz. Masya Allah, barakallah fi. Waktu pembukaan KNSR di Riau. Ya. Dan juga Bapak Profesor Fasli Jalal sebagai moderator. Salam hormat kami. Dan juga para sesepuh Minang, tadi Bapak Azwar Anas, kemudian juga Bapak Gamawan Fauzi, Bapak Wakil Gubernur, dan tentu semua tokoh-tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, kami terus terang bangga dengan hadir di forum ini, ya, dan didukung penuh oleh MDN, Minang Diaspora Network, Uda Burmalis, ya. Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi sebuah kerjasama yang luar biasa. Amin. Mungkin saya sedikit pengantar saja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Tadi diskusi sangat menarik karena saya mengikuti dari awal, dari forum ini dibuka. Pertama terkait dengan Surau Minang sendiri. Saya melihat ada 4 fungsi Surau Minang tadi disebutkan oleh para tokoh. Yang pertama sebagai pusat pengajaran agama, mengaji Al-Quran dan Hadis dan dasar-dasar akidah Islam. Ya. Yang kedua pengajaran hikmah dari Cadik Pandai Jodonik Mama yang ada di kampung, ya. Yang kedua pembekalan untuk merantau. Nah, tadi disebut dengan ilmu bela diri sekaligus pengalaman orang-orang yang sudah sukses di rantau, ya, sehingga menjadi bekal kuat untuk orang yang merantau ke belahan dunia, di seluruh dunia. Yang tidak kalah yang keempat adalah pengenalan dan pengamalan budaya Minang dalam konteks adat sandi sarak dan sarak bersandi Kitabullah. Kami sebetulnya punya harapan besar, ya, dengan hadirnya Surau Sydney ini. Saya kemudian membuat sebuah istilah baru. Mudah-mudahan Surau Sydney ini menjadi Surau Minang modern, ya, yang bisa diperkuat sebagai pusat keagamaan, juga pusat kebudayaan, sekaligus juga pusat profesi, sebagai pusat perdagangan, yang diharapkan ini ada di Surau Minang Sydney, ya. Sehingga berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kerjasama antara ranah dan rantau ini menjadi sebuah kerjasama yang terjalin semakin erat. Tadi ada salah satu pembicara mengatakan, di samping kita pulang bersama, harus ada tambahkan dengan wujud kepedulian sosial kita kepada masyarakat Minang. Bagaimana semangat kita membangun Minangkabau sebagai negeri kita yang tercinta. Kemudian meningkatkan rasa senasib sepenanggungan dalam mengatasi permasalahan bangsa, umat Islam sedunia, di samping kampung halaman sendiri. Karena tadi juga diceritakan bagaimana peran para tokoh-tokoh Minang dari awal kemerdekaan dan juga peran ulama-ulama Minang di seluruh dunia, ya, yang bahkan juga di Mekah ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib, ya, dan juga banyak lagi ulama Minang yang terkenal. Kemudian keberadaan perantau Minang di dunia itu juga harus didukung oleh keaktifan dari perantau Minang itu sendiri, sehingga keberadaan dimanapun perantau Minang itu punya peran signifikan, ya. Sehingga ada pepatah Minang mengatakan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Jadi dimanapun orang Minang itu berada harus punya peran signifikan bagi tempat mereka tinggal. Baik itu di Australia, di Sydney, juga di Turki misalnya, itu menjadi hal yang penting. Dan yang paling penting nanti menurut saya adalah bagaimana ini menjadi sebuah, baik Minang Diaspora Network dan juga nanti Surau Sydney dan juga surau-surau Minang yang lain seluruh dunia, menjadi pusat pelatihan bagi generasi muda untuk berorganisasi dan kemudian menumbuhkan leadership yang kuat, ya.
Karena dengan organisasi dan leadership yang kuat lah, kemudian orang Minang ini punya peran yang cukup signifikan di tanah yang dia miliki. Nah, ACT sendiri hadir insya Allah untuk merekatkan semua potensi tadi, khususnya orang awak yang orang Minang dimanapun berada. Ya, mohon sebagai informasi, ACT baru usianya 15 tahun, ya, sejak 2005, ya, pasca tsunami di Aceh. Dan alhamdulillah aktivitas kita di Sumatera Barat sudah sejak 2007, mulai gempa Sumbar waktu dulu di Padang Panjang. Ya, kita punya aktivitas cukup besar waktu gempa Sumatera Barat tahun 2009 dan seterusnya. Dan sejak tahun 2016 kemarin, ACT resmi membuka kantor cabang. Dan alhamdulillah bekerja sama intens dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan Pemko Sumatera Barat, dengan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan juga BPBD, kemudian Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Barat. Dan dengan Minang Diaspora sendiri dan juga Benang Suro Sydney, kemarin kita di bulan puasa 1 bulan penuh, ya, sedang mengadakan pengajian sekaligus penggalangan dana untuk saudara kita yang terkena COVID di Sumatera Barat dengan bantuan APD dan banyak bantuan yang lain yang terkumpul. Terima kasih pada semua jamaah yang sudah menyumbang tersebut. Sekaligus juga memberikan bantuan beasiswa ya buat perantau Minang yang sedang sekolah di Mesir dan Sudan yang kemarin itu mengalami kesulitan karena COVID-19. Pada kesempatan kali ini hadir juga insya Allah Mas Timi, udah Timi lah, ya, Al-Fatih Timur sebagai CEO dari kitabisa.com, ya. Insya Allah udah masuk ya di forum ini. ACT dengan Suro Sydney, ya, hasil pertemuan tahun lalu di kantor ACT dan juga dengan Ustadz Bobby dan juga dengan Pak Sandiaga Uno, kita sudah berkomitmen untuk menggalang dana untuk Suro Sydney ini bersama kitabisa.com. Ya, sebagai informasi, kitabisa.com ini adalah crowdfunding yang dipimpin oleh Putra Minang, ya, Al-Fatih Timur, ya, atau kita sebutnya dengan Bang Timi, yang komitmennya juga tidak bisa dilakukan lagi, karena kemarin waktu saya teleponan langsung dengan beliau, tadi juga barusan telepon, beliau siap mensukseskan penggalangan dana kita dengan target ya, target kita doakan semua, kita bisa mengumpulkan dana 10 miliar dari kitabisa.com. Ya, jadi mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, kita bisa mensukseskan acara tersebut. Dan insya Allah juga dari ACT sendiri ada crowdfunding juga namanya indonesia.mawan.com. Ya, pasca ini kita juga akan launching crowdfunding untuk Suro Sydney. Dan pengalaman ACT dengan Kitabisa untuk penggalangan dana masjid ini bukan yang pertama, tapi kita pernah galang dana untuk masjid di Kobe, juga di Utrecht ya, masjid di Utrecht. Dan yang terakhir itu kita galang dana untuk masjid di Spanyol buat saudara Muslim Spanyol di Sevilla. Ya, Sevilla itu kota, saya pernah ke sana, kota tua ya, yang di sana salah satu pusat Islam ketika kejayaannya Andalusia. Dan sekarang umat Islam menjadi sangat-sangat minoritas di sana. Nah, jadi dengan pengalaman ini, kami yakin, dan juga dengan dukungan dari semua komunitas Minang diaspora seluruh dunia, pengajian Suro Sydney, dan juga para tokoh-tokoh Minang di seluruh dunia, dan yang nggak kalah penting itu dari Ustadz Abdul Somad, ya, dengan follower jutaan, ya, kalau beliau lagi berceramah, tentu ini akan menjadi hal yang luar biasa, ya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi komitmen awal dari Ustadz Abdul Somad berkomitmen untuk $1.000 secara pribadi untuk Suro Sydney ini, sebagai pembuka, mohon maaf, saya juga insya Allah akan berkomitmen ya kepada Suro Sydney, ya, insya Allah $10.000 tapi dalam setahun. Ya. Mohon didoakan ya. Ini pribadi bukan ACT ya. Ini sebagai orang Minang. Alhamdulillah. Ya. Allah, 10.000. Saya berkomitmen untuk $10.000 selama setahun ya. Jadi jangan ditagih sekarang ya. Berarti orang ketiga nolnya harus ditambah itu Ustaz ya. Baik, salah. Ya, jadi ini bentuk fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kalau saya bisa segitu, tentu tokoh-tokoh yang lain bisa 100.000 atau 200.000 ya. Amin. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan insya Allah
crowdfunding ini maksimal setahun ya, mudah-mudahan tercapai ya Pak Ed ya, Pak Ed, Pak Nofri dan juga Pak Rizal. Setahun kita doakan semua minimal 10 miliar kita bisa kumpulkan ya dalam acara ini selama setahun, dan didukung nanti juga kegiatan-kegiatan offline ya bersama Bang Sandi ya yang juga sudah komitmen luar biasa, dan juga nanti dengan Ustadz Abdul Somad di forum-forum beliau ya bersama masyarakat Minang Indonesia. Itu mungkin sebagai pembukaan dari kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa pada Allah, dan juga secara khusus nanti saya minta tolong pada Ustadz Abdul Somad untuk mendoakan kita semua dan juga mendoakan Surau Sydney agar segera terbangun. Amin. Panitia itu 2021 sudah bisa dipakai. Amin. Artinya kita punya waktu setahun, dan ini juga kalau memacu semangat dari panitia ya. Karena panitia kalau setiap teleponan sama saya, Pak Suhel, segera nih. Bahkan pingin segera launching ya di Sydney bulan setelah COVID ini. Mudah-mudahan bulan Juli atau Agustus kita bisa launching. Ya, begitu Pak ya. Mulai pembangunan, sehingga kalau sudah launching, kalau secara crowdfunding, kalau sudah ada progres itu nanti Mas Timi akan menyampaikan. Ya. Insya Allah juga penggalangannya jauh lebih cepat. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf ya Bapak-bapak, tokoh-tokoh Minang semuanya.